Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral mubaraka li'ibadihil mu'minin wa ja'ala min ta'atihi 'izzat dunya wal akhirah lit-ta'ihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tutahhirul qulub minal ghishil la'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh atwa'ul khalqi li rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina tabat nufusuhum wa sarrat qulubuhum fakanuhum sa'adatal mansurin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan di siang hari ini diberikan sehat walafiat, berikan panjang umur, sukses selalu dalam menjalankan tugas, berhasil dalam menuai rezeki yang halal, terhindar dari segala macam musibah, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumat hari ini kita berada pada hari yang ke-21 dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Kita berharap puasa kita ini akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Tidak saja kebaikan untuk diri kita, tapi diharapkan juga kebaikan untuk orang lain. Berarti ibadah puasa sejatinya melahirkan efek kesalehan individu maupun kesalehan sosial. Di saat orang ini meraih sikap kesalehan, maka itu pertanda bahwa dirinya mampu mengendalikan hawa nafsunya di saat berpuasa. Nafsu ini memang keberadaannya untuk menarik atau mengajak orang untuk melakukan kejahatan. Dan itu sudah statement Allah dalam surah Yusuf mengatakan, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan tidaklah aku ini bisa melepaskan diri dari nafsuku, karena nafsu itu selalu memerintahkan untuk melakukan kejahatan, kecuali nafsu yang telah diinvitasikan oleh Tuhanku, dikasih rahmat di dalam diriku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Hadirin jamaah sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dari ayat ini kita memahami bahwa nafsu itu menjebak seorang untuk melakukan kejahatan. Di saat nafsu merayu, di saat nafsu itu mendorong diri kita, ini tidak kenal kompromi. Melainkan setan, kalau setan itu menggoda dengan menggunakan kompromi. Nafsu muncul sesaat
Dan saat itu pula bisa menundukkan manusia bertekuk lutut dengan nafsu. Karena itu berhati-hati. Ya, karakter nafsu ini adalah jahat. Di saat nafsu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu ini pernah ditanya oleh Allah, ya nafs, man ana wa man anta. Siapa diriku dan siapa engkau, wahai nafsu. Makhluk ini menjawab dengan penuh kesombongannya, ya, ana fa ana, anta wa anta. Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Maka saat itu disiksa oleh Allah di wadah yang sangat panas sekali selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun diangkat, ditanya lagi, ya nafs, man ana wa man anta. Jawaban nafsu, ana fa ana, anta wa anta. Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Begitu egoisnya nafsu, tidak mengakui bahwa dirinya adalah makhluk. Kemudian disiksa lagi di tempat wadah yang sangat dingin 1000 tahun lamanya. Ketika ditanya lagi, man ana wa man anta ya nafs. Siapa diri saya, siapa diri engkau wahai nafs. Jawabannya sama, ana fa ana, anta wa anta. Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Nah, ketika itu pula dimasukkan lagi ke dalam suasana yang lapar dan haus. Selesai 1000 tahun disiksa dalam suasana lapar haus, ditanya, man ana wa man anta. Kali ini nafsu jerah. Kali ini nafsu kapok. Saya adalah ana abduka wa anta rabbi. Saya adalah hambamu ya Allah, dan engkau adalah penciptaku. Engkau adalah Tuhanku. Berarti nafsu ini jerahnya dengan lapar haus. Dalam ibadah puasa, lapar haus itu hanya saum, hanya berpuasa. Nah, untuk menandukkan, artinya mengurangi bujukan-bujukan nafsu itu, tidak ada cara lain kecuali kita melakukan ibadah puasa. Dari kemampuan seorang mengendalikan hawa nafsu, Syekh Ali Al-Jarjawi ya, memberikan satu poin-poin tertentu di saat orang itu mampu mengendalikan nafsunya di saat berpuasa. Apa poinnya? Beliau mengatakan, inna fis saum taqwiyatal iradah wa taglibal hukmil aqli ala syahwah fa idza tardal insan bidzalika irtiyadan taman wa asbaha sultan lil aql lil hawa kana zalika min quwwatil azimah. Teks ini terdapat dalam kitab Hikmatut Tashri' karangan Syekh Ali Al-Jarjawi. Apa maknanya? Apa artinya? Sesungguhnya pada pelaksanaan ibadah puasa itu terdapat kekuatan kehendak. Dominasi hukum akal dibandingkan dengan nafsu. Apabila manusia menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kekuatan kehendak yang disebut dengan integritas. Integritas atau kejujuran ini perlu di saat kita ini hidup bermasyarakat, di saat kita ini hidup berbangsa dan bernegara. Orang yang memiliki sikap integritas, maka secara tidak langsung dia memberikan kontribusi kemajuan terhadap negara dan bangsanya. Hadirin jamaah, ya, ketika Abdullah Al-Mubarak bekerja di dalam satu perusahaan anggur, perusahaan kebun anggur. Nah, saat itu majikannya, tuannya ini memerintahkan, Mubarak, tolong kamu carikan anggur yang manis. Karena ada tamu saya, tamu agung, teman saya, ingin mencicipi ya, anggurnya. Begitu dicari, didapatkan, ditaruh, disediakan, maka tamunya ini makan, meringis-ringis, mungkin keaseman. Maka
Setelah tamunya ini pulang, tuannya ini marah. Majikannya marah, Mubarok, saya bilang kan saya menyuruh kamu cari anggur yang manis, bukan yang asam. Berapa tahun kamu ikut saya kerja di sini? 15 tahun Tuan saya bekerja dengan Anda. Kok nggak bisa memilih mana anggur asam, mana anggur manis? Maka Mubarok dengan penuh tegas mengatakan, saya kan bekerja hanya menjaga, memelihara anggur-anggur Tuan yang ada di kebun ini, memberikan pupuk. Saya bekerja tidak pernah mencicipi anggur ini. Kenapa? Karena belum disuruh oleh Tuan. Kalau sudah disuruh oleh Tuan, maka halal bagi saya untuk memakan anggur ini. Ini satu kejujuran yang luar biasa sekali. Nah, integritas ini sangat penting di saat orang itu bekerja, di saat orang itu membantu masyarakat, di saat orang ini membangun negara, membangun bangsa dan sebagainya. Hadirin jamaah, yang kedua, Syekh Ali Al-Jari mengatakan kemampuan mengendalikan hawa nafsu ini akan melahirkan satu sikap yang sangat bagus yang disebut dengan al-muraqabatu lillah wal haya'u minhu, yaitu sikap merasa diawasi oleh Allah dan memunculkan rasa malu di hadapan Allah. Hadirin jamaah, muraqabah ini maknanya adalah merasa diawasi oleh Allah. Kalau bahasa Risalah Al-Qushairiyah, Imam Qushairi mengatakan alimal abdu bi itla'i rabbihi. Sadar manusia telah muncul Tuhan di depannya. Kalau kita bekerja diawasi oleh bos, kalau kita ini bekerja diawasi oleh pimpinan, kita ini serba salah dan serius kita kerjanya. Bahkan berusaha kerja kita ini maksimal harus bagus. Pun demikian kalau kita ini ibadah dengan penuh muraqabah, maka ibadah kita ini akan sempurna. Jadi muraqabah itu dalam Islam adalah sebagai sikap penyempurna ibadah-ibadah seseorang. Hadirin, ketika Malik bin Dinar menjadi seorang raja, datanglah seorang rakyat jelata di tengah malam. Diketuk pintu istana, dibukakan, ternyata gelap. Lalu lampunya ini lentera istana ini dinyalakan kembali karena ada tamu. Maka ditanya tamunya ini, Anda datang ke sini kepentingan pribadi apa kepentingan masyarakat? Wahai Tuan, saya datang ke sini ini kepentingan pribadi, nggak ada sangkut pautnya dengan kepentingan masyarakat. Baik, kalau begitu saya matikan kembali lentera istana ini. Dimatikan, maka orang ini protes. Kenapa? Saya kan tamu. Kita ngobrol gelap-gelapan. Kenapa nggak dinyalakan, wahai Tuan Khalifah? Protes orang ini. Maka dijawab dengan Malik bin Dinar. Karena lentera ini, minyak ini dibeli dari uang negara. Jadi saya tidak mau urusan kepentingan pribadi dengan menggunakan dana negara. Begitu bagusnya sikap muraqabah yang dilahirkan dalam berpuasa ini. Wal haya'u minhu, dan memunculkan rasa malu kita di hadapan Allah. Kalau kita sudah dipanggil Pak Haji, maka kita harus mengukur kehajian kita dari segi pakaiannya. Kalau dipanggil Pak Haji itu pakaiannya bagaimana? Kalau kita ini dipanggil Pak Haji, maka tutur katanya bagaimana? Apalagi sudah dipanggil Ustaz, maka harus sopan. Nggak boleh menggunakan kata-kata kotor. Kenapa? Karena ada rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, pengendalian hawa nafsu ini akan melahirkan at-tazkir bi halil fuqara. Mengingat kembali kondisi orang-orang fakir. Di saat kita berpuasa menahan lapar, menahan haus, dan juga menahan gejolak nafsu,
begitu sengsaranya orang berpuasa, maka tersentuh batinnya. Oh, kalau begitu, bagaimana orang yang miskin, yang fakir, hari ini dia tidak punya bekal makan untuk besok. Tersentuhlah hatinya untuk berbagi, tersentuh hatinya untuk mengeluarkan infak, tersentuh hatinya untuk jariah dan bersedekah. Di bulan Ramadan ini dianjurkan oleh Rasulullah untuk melakukan sedekah. Apa dikatakan? Afdalus sadaqah, sadaqah fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Untuk itu, mengakhiri bulan Ramadan ini kita masih ada fardu yang harus kita ingat, yaitu menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah ini sebuah simbolis, bukan saja zakat fitrahnya, tapi zakat mal, zakat profesi pun harus dikeluarkan. Apa fungsinya? Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-sha'im anil lagwi warrafas wa tu'matan lil masakin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah setiap pribadi muslim. Fungsinya adalah untuk mensucikan hatinya dari sikap lagau dan sifat rafas, dari sifat yang berlebihan dan sifat melakukan maksiat, wa tu'matan lil masakin, dan juga memberikan makan kepada fakir miskin. Berarti ibadah zakat, puasa, bukan saja kita memiliki kesalehan pribadi, tapi lebih diutamakan kesalehan sosial yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat setempat. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat. Barakallahu